Good people, dalam ibadah Natal kemarin kita mengingat bahwa Kristus, kedatangannya telah membuat perbedaan. Sebab kedatangan Kristus, maka segala sesuatu telah diberikan secara cuma-cuma kepada kita oleh Allah. Karena Kristus, maka semuanya telah diberikan kepada kita. Roma 8 ayat 32 mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Semua sudah diberikan Tuhan kepada kita, tetapi ingat bahwa ada pencuri yang mau mencuri semua yang sudah menjadi milik kita itu, supaya kita tidak melihat manifestasi dari semua yang sudah diberikan Allah kepada kita di dalam Kristus. Sebab itu, kita perlu mengingat bahwa lawanmu, iblis, berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Dan kita perlu mengingat bahwa semua yang sudah diberikan Allah kepada kita di dalam Kristus, kita terima dengan iman. Oleh sebab itu, titik pergumulan kita melawan pencuri adalah pergumulan iman. Bukan untuk meraih kemenangan, tetapi untuk berdiri dengan iman di posisi kemenangan yang Kristus telah menangkan buat kita dan memerintah dari posisi kemenangan itu. Itu sebabnya kita melihat kemarin pentingnya untuk kita fight the good fight of faith, bertanding dalam pertandingan iman yang baik. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di posisi kemenangan yang Kristus telah menangkan itu kita berdiri dan memerintah. Dan kita memerintah tidak dengan kekuatan atau kuasa kita sendiri, tetapi dengan kuasa dan otoritas yang diberikan Allah kepada kita di dalam nama Yesus. Dengan perkataan iman, kita menegakkan di bumi apa yang telah ditetapkan Tuhan dengan firman-Nya di sorga. Dengan nama Yesus, kita berdiri dengan otoritas yang Allah sendiri telah berikan kepada kita, yaitu otoritas Allah sendiri untuk memerintahkan apa yang harus terjadi di bumi seperti di sorga. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita melanjutkan pengajaran firman iman hari ini. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 10 dikatakan, And has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Dikatakan dalam Wahyu 5 ayat 10 bahwa Yesus Kristus telah menjadikan kita raja, kings, raja-raja, dan priests, imam-imam. Dan kita akan memerintah, we shall reign on the earth. Bukan nanti, kita akan memerintah bukan di kerajaan 1000 tahun saja nanti. Kita akan memerintah sekarang, on the earth, kata firman Tuhan. Nah, dalam Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18 dikatakan, dan tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. And this sign shall follow them that believe in my name. Dibuka dengan perkataan di dalam namaku, kata Yesus. They shall cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents, and if they drink any deadly things, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Jadi dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya di dalam namaku. Mereka akan mengusir setan-setan, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, dan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita berdiri di posisi kemenangan yang telah dimenangkan Kristus dan memerintah di bumi dengan kuasa dan otoritas Allah sendiri yang diberikan kepada kita di dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. And Jesus came and spake unto them. Yesus mendekati mereka dan berkata kepada mereka, saying, all power, authority is given unto me in heaven and in earth. Segala kuasa, otoritas telah diberikan kepadaku di sorga dan di bumi. Go ye therefore. Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku, karena itu pergilah. Yang berarti bahwa kita telah diberikan kuasa, otoritas Allah sendiri untuk melangkah dan menjalankan kehendak Allah di bumi yang seperti Allah inginkan di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di
Di sorga tidak ada sakit penyakit. Di sorga tidak ada kekurangan. Di sorga tidak ada kekalahan. Di sorga tidak ada kehancuran atau kebangkrutan. Di sorga tidak ada kekacauan rumah tangga. Di sorga tidak ada pekerjaan iblis yang dapat bekerja. Demikianlah Allah memberikan kepada Anda dan saya kuasa untuk menegakkan kemenangan yang Kristus telah menangkan untuk kita di bumi sebagaimana di sorga. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kehendak Allah telah ditetapkan dalam firman-Nya. Apa yang Allah inginkan itu telah dinyatakan dalam firman-Nya. Dan apa yang firman Tuhan katakan itu adalah untuk kita tegakkan di bumi seperti di sorga. Semua sudah diberikan kepada kita. Tapi ingat, pencuri berusaha mencuri itu. Itu sebabnya kita berdiri di posisi kemenangan yang Kristus telah berikan kepada kita dan memerintah dengan kuasa dan otoritas Allah sendiri. Memerintah dengan nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus berkata segala kuasa telah diberikan kepadaku dan dikatakan pergilah, dan Markus 16 tadi katakan di dalam namaku, itu berbicara bahwa semua otoritas dan kuasa yang dimiliki Yesus diberikan kepada kita untuk kita pergunakan dengan memakai nama Yesus. Kita berdiri dengan kuasa Allah sendiri, memerintahkan kehendaknya terjadi, semua yang telah diberikan kepada kita itu, supaya termanifestasi dengan kuasa nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kuasa ini diberikan kepada kita untuk kita menegakkan apa yang Allah telah berikan kepada kita, supaya manifestasinya menjadi kenyataan. Banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari bahwa peperangan itu bukan peperangan untuk merebut kemenangan, tetapi peperangan untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi milik kita dan tidak mengizinkan iblis mencuri itu dari kita. Dan dengan nama Yesus memerintahkan supaya semua yang sudah diberikan Allah kepada kita itu termanifestasi di bumi seperti di sorga. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berapa besar kuasa yang ada di dalam nama Yesus adalah sebesar kuasa yang ada pada Yesus sendiri. Anda bisa memahami ketika seseorang menyebutkan nama dari satu pribadi yang berkuasa, entah itu penguasa atau hakim atau jenderal atau pemimpin suatu negara atau suatu kota atau suatu wilayah, atau bahkan nama orang yang berkuasa secara bahkan secara kejahatan sekalipun, maka Anda tahu bahwa berapa besar kuasa yang dimiliki oleh orang yang namanya disebut itu akan menyebabkan atau akan menentukan berapa besar pengaruh yang dimiliki ketika nama itu disebutkan. Ketika nama seorang yang sangat berkuasa disebut, maka kekuasaan yang dimiliki orang itu akan mempengaruhi berapa besar pengaruh yang terjadi, berapa besar pengaruh yang bekerja ketika nama itu disebutkan. Jadi, berapa besar kuasa yang ada dalam nama Yesus adalah sebesar kuasa yang dimiliki oleh Yesus Kristus sendiri. Dengan kata lain, setiap kali Anda dan saya mengatakan, tidak sekedar membiu, tapi dengan mengetahui kebenaran firman Allah, mengatakan nama Yesus, di dalam nama Yesus memerintahkan sesuatu, maka sesungguhnya segala kuasa yang dimiliki Yesus, sebagaimana yang dia katakan dalam Matius 28 tadi, segala kuasa telah diberikan kepadaku di sorga dan di bumi. Kuasa itu bekerja setiap kali kita mempergunakan nama Yesus. Kita perlu mengetahui ini, supaya kita tidak menjadi korban dari tipu muslihat iblis yang mencoba membuat seolah-olah nama Yesus tergantung kepada performa rohani kita. Saya mau kita menyadari bahwa nama Yesus tidak tergantung kepada performa rohani seseorang, tapi dia sendiri telah menyimpan, memiliki, mengandung segala kuasa di dalam dirinya sendiri, sebab nama itu di belakangnya adalah pribadi yang paling berkuasa di seluruh jagat raya ini, dan bahkan lebih daripada itu. Segala kuasa di sorga dan di bumi, di segala alam raya dan melebihi semuanya itu ada di tangan Yesus. Dan ketika Anda berkata dalam nama Yesus, maka semua kekuasaan dan otoritas yang melampaui segala jagat raya dan segala alam dan segala masa dan melampaui semuanya itu
bekerja di belakang nama itu. Dan otomatis itu bekerja di belakang Anda. Berdiri tegak, membacking Anda, menegakkan kehendak Allah di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, otoritas untuk menjalankan kehendaknya telah diberikan kepada kita. Itu sebabnya dikatakan di dalam namaku, mereka akan mengusir setan-setan. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sebab apa? Sebab adalah kehendak Allah untuk menyembuhkan. Adalah kehendak Allah untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di muka bumi ini. Allah menghendaki bahwa setiap orang dimerdekakan, dan itu tidak perlu kita sulit melihatnya. 70% dari pekerjaan Yesus selama dia ada di muka bumi ini adalah memerdekakan orang, mengerjakan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, melakukan berbagai kelepasan dan pertolongan. Oleh sebab itu, kita dengan jelas bisa melihat kehendak Allah adalah untuk memerdekakan setiap orang yang ada di bawah kekuasaan iblis. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak kuasa yang ada di belakang nama Yesus menentukan berapa besar yang bisa dicapai setiap kali kita memerintahkan sesuatu di dalam nama Yesus itu. Dan kalau kuasa itu melampaui segala sesuatu, segala kuasa di sorga dan di bumi, itu telah diberikan kepada Yesus. Berarti Yesus memiliki kuasa dan otoritas atas segala sesuatu di sorga dan di bumi. Berarti sejauh itulah yang bisa dicapai setiap kali kita memerintahkan sesuatu untuk terjadi di dalam nama Yesus. Anda bisa hanyalah seorang anak kecil. Anda bisa hanya seorang anak muda atau orang yang kecil perawakannya seperti Daud. Tetapi ketika Anda berdiri di dalam nama Yesus, bukan lagi kekuatanmu, bukan lagi keperkasaanmu. Dan saya mau katakan, bukan hanya tidak tergantung potongan fisik kita, tapi juga bahkan tidak tergantung berapa rohaninya kita. Tetapi tergantung siapa yang ada di balik nama yang kita pergunakan itu, yang menentukan hasilnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, adalah sangat penting untuk kita menyadari bahwa kehidupan rohani penting. Untuk kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan sangat penting. Hidup kudus sangat penting. Karena hidup kudus adalah buah dari pertobatan. Dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan membangun iman kita. Akan tetapi bukan karena kesalehan kita, maka kuasa nama Yesus bekerja. Sebaliknya, kuasa nama Yesus bekerja karena memang pribadi di belakang nama itu memiliki kuasa. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan kepadanya segala sesuatu yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi bertekuk lutut. Bahkan untuk menaklukkan dosa pun kita butuh kuasa nama Yesus. Saya melihat berulang-ulang orang-orang dilepaskan dari keterikatan dosa dengan mempergunakan kuasa di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nama Yesus adalah nama di atas segala nama yang olehnya Allah memberikan kepada kita kuasa untuk memerintah di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengan iman kepada firman Allah dan kepada nama Yesus lewat pengetahuan atau pengenalan akan berapa besar kuasa yang dimiliki Yesus, dan bahwa nama Yesus itu telah diberikan kepada kita. Lewat itu kita dapat berdiri tegak memerintah di bumi ini sebagai Raja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Filipi 2 ayat 9 sampai 11 mengatakan, Wherefore God also had highly exalted him. Itu sebabnya Allah telah sangat meninggikan dia, and given him a name which is above every name. Yang memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Berarti seberapa berkuasanya siapapun juga atau apapun juga, tidak ada yang mengatasi kuasa di dalam nama Yesus. Tidak ada. Given him a name which is above every name. Titik 2. Allah telah memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Titik 2. That at the name of Jesus, supaya di dalam nama Yesus, every knee should bow. Semua lutut bertelut, setiap lutut bertelut of things atau beings in heaven, and things atau beings in earth, and things atau beings under the earth. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua, ada kata semua things atau beings, segala benda atau segala makhluk di sorga, segala benda atau segala makhluk di bumi, dan segala benda atau segala makhluk di bawah bumi.
Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, nama Yesus begitu berkuasa. Efesus 1 ayat 17-23, khususnya ayat 19 dikatakan, and what is the exceeding greatness of His power to us who believe. Dan berapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ya, bagi kita yang percaya, according to the working of His mighty power, sesuai dengan kuasanya yang dikerjakannya, which He wrought in Christ, yang dikerjakan di dalam Kristus, when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places. Waktu Dia membangkitkan Kristus dan mendudukan Kristus di sebelah kanannya di sorga, dikatakan ayat 21, far above, jauh lebih tinggi, bukan hanya di atas, jauh lebih tinggi, all, semua, principality, and power, and might, and dominion, segala pemerintah, dan penguasa, dan kekuasaan, dan wilayah kekuasaan, and every name that is named, dan setiap nama yang dapat disebut, not only in this world, bukan hanya di dunia sekarang ini saja, but also in that which is to come, tapi juga di dunia yang akan datang. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, segala sesuatu, bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga di dunia yang akan datang, bukan hanya di bumi, tapi juga di sorga dan di bawah bumi. Semuanya ada di bawah kuasa nama Yesus. Dan mereka semua bertekuk lutut kepada nama Yesus Kristus itu. Yesus berkata bahwa kita dapat mempergunakan namanya. Ketika kita berdoa, ketika kita mengusir setan-setan, ketika kita melayani untuk kuasa kesembuhan mengalir. Di dalam nama Yesus itulah rahasia kuasa itu. Kuasa itu tidak pada kemampuan kita. Kuasa itu ada di dalam nama Yesus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, segala kuasa telah diberikan kepadaku di sorga dan di bumi. Saya berdoa bahwa itu masuk ke dalam kesadaran kita. Bagaimana itu dapat tertanam dalam kesadaran kita adalah ketika kita merenungkan kebenaran ini terus. Ketika kita mempergunakan nama itu, ketika kita mempergunakan nama Yesus, kita perlu menyadari betapa berkuasanya pribadi yang ada di belakang nama yang telah diberikan kepada kita itu. Nama itu begitu berkuasa karena pribadi yang ada di belakangnya, Yesus Kristus, memiliki segala kuasa di sorga, di bumi, di bawah bumi, atas segala benda, atas segala makhluk, bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga di dunia yang akan datang. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, saya berdoa kebenaran ini tertanam di dalam hati kita. Dengan tertanamnya kebenaran ini, maka Anda dan saya akan menjadi raksasa-raksasa yang memerintah di bumi ini sebagai raja. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, sadari adalah sangat penting untuk kita memahami apa yang dimiliki oleh Yesus. Kuasa seperti apa, sebesar apa. Sebab semakin kita mengenal Yesus, kuasa yang dimilikinya, apa yang menjadi wilayah kekuasaannya, semakin kita akan melihat kuasa nama Yesus bekerja. Sebab dengan pengenalan itu, kita akan semakin memahami berapa hebatnya kuasa yang bekerja setiap kali kita mempergunakan nama Yesus. Iman akan bertumbuh lewat pengenalan kita akan kebenaran itu. Sebab iman tergantung kepada kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu, kita tidak dapat mempercayai atau memiliki iman melampaui pengenalan kita akan kebenaran firman Allah itu. Khususnya dalam hal ini akan kuasa dan wilayah kekuasaan dan otoritas yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Semakin kita memahami segala sesuatu yang ada di bawah kekuasaan Yesus, segala sesuatu yang ada di bawah pemerintahannya, wilayah otoritasnya, semakin kita memahami betapa luasnya kekuasaan Yesus, semakin iman kita akan nama Yesus otomatis menjadi raksasa. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya ingin kita menyadari bahwa iblis tidak lagi memiliki otoritas atas kita. Iblis telah dihancurkan. Dan kuasa atas iblis itu telah diberikan kepada kita. Kolose 2 ayat 15 mengatakan, and having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it, in the cross. Jadi,
Ketika Yesus Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dia menjadikan mereka tontonan umum dalam pawai kemenangannya, dalam kemenangannya atas mereka. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, terjemahan bahasa Inggris Connie Bear menerjemahkan dengan dia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa yang melawan dia. Dalam Philip Translation dikatakan Yesus telah menelanjangi, menghancurkan, mengosongkan, mengalahkan musuh-musuh kita itu, iblis dan setiap malaikat pasukannya telah dihancurkan, telah ditelanjangi, telah dikosongkan, dan telah dikalahkan di dalam kemenangannya. Di dalam Rotherham Translation dikatakan Yesus telah melumpuhkan mereka. Ibrani pasal 2 ayat 14 berkata, "Since then, the children are sharers in flesh and blood. He also himself in like manner partook of the same." Karena mereka adalah anak-anak dalam darah dan daging, maka ia, yaitu Yesus, he, huruf besar, dia, yaitu Yesus, also himself, dia sendiri, in like manner partook of the same, menjadi sama dengan mereka. That through death, sehingga melalui kematiannya di kayu salib, he might bring to naught. Dia menjadikan tidak ada. Dalam bahasa Indonesia dikatakan dia telah membinasakan. Him that had the power of death. Dia yang memiliki kuasa atas maut. That is the devil, yaitu iblis. Jadi dikatakan Yesus telah bring to naught. Yesus telah mengosongkan. Yesus telah menjadikan tidak ada apa-apa. Bring to naught itu menjadikan nol. Menjadikan nol artinya telah mengosongkan sampai tidak ada, tidak berarti sama sekali. Sehingga menyangkut kita perlu menyadari bahwa iblis telah dikosongkan oleh Yesus. Iblis telah dijadikan nol, tidak berarti apa-apa terhadap kita. Itu sebabnya Yesus berkata, di dalam namaku mereka akan mengusir setan-setan. Sebab setan-setan, iblis dan semua pasukannya telah dikosongkan oleh Yesus. Telah ditelanjangi oleh Yesus. Telah dilucuti oleh Yesus dari segala kuasa mereka sehingga mereka menjadi tidak berarti terhadap kita. Yesus dalam kemenangannya di salib, saat dia memenangkan pertarungan itu lewat kematian dan kebangkitannya, Yesus menemui setan dan semua pasukannya di wilayah mereka sendiri dan mengalahkan mereka semua di wilayah mereka sendiri. Dan penaklukan yang Yesus telah kerjakan atas iblis, atas dosa, atas sakit penyakit, atas segala kelemahan, atas segala akibat dosa, itu semua telah dipaketkan, telah dikandung ke dalam nama Yesus. Dan nama itu Matius 28 dan Markus 16 tadi katakan telah diberikan kepada kita. Nama itu telah menjadi milik kita. Dan ketika nama itu kita pergunakan, dia akan membawa kenyataan. Kenyataan dari kemenangan Yesus, penaklukan Yesus, kehancuran iblis, dosa, sakit penyakit, kelemahan, dan segala akibat dosa itu yang telah dikerjakan Yesus kayu salib itu menjadi termanifestasi setiap kali kita mempergunakan nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus itu, segala kemenangan dan pencapaian Yesus terkandung. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya sangat penting untuk kita mengenal Yesus, mengenal otoritasnya, mengenal seluas-luas kekuasaannya. Sehingga semakin kita mengenal itu, semakin iman bekerja secara lumrah, secara natural ketika kita mempergunakan nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mengenal nama Yesus, mempergunakan nama itu, mengenal kebenaran yang ada di belakang nama itu, mengenal kebenaran mengenai pribadi yang membackup nama itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Semakin kita mengenal kebenaran firman Tuhan akan hal-hal ini, semakin kita akan melihat otoritas yang memang ada di dalam nama itu bekerja. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus, sekali lagi saya katakan, telah mengatakan, segala kuasa di sorga dan bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah. Yesus berkata, pergilah, aku telah memberikan kepadamu namaku. Pergilah dalam kuasaku. Pergilah dalam otoritasku. Kolose 1 ayat 13 mengatakan,
bahwa Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan telah memindahkan kita ke dalam kerajaan terang, kerajaan anaknya yang kekasih. Ketika Yesus melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, Dia telah melepaskan kita dari kuasa penguasa dunia yang gelap ini. Artinya, iblis tidak lagi memiliki kekuasaan atas kita. Dengan Yesus melucuti kekuasaannya, melucuti, menelanjangi, menjadikan dia nol, maka iblis tidak lagi punya kuasa atas kita. Kita yang berkuasa atas dia. Otomatis dengan tidak berkuasanya iblis, dengan dikosongkannya iblis, dengan dijadikan tidak berartinya iblis terhadap kita oleh Yesus, otomatis sekarang dengan diberikannya kuasa, kemenangan, pencapaian, otoritas, kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus sendiri itu kepada kita di dalam namanya, otomatis sekarang kita yang berkuasa atas iblis. Kita yang memerintah atas iblis. Kita yang dapat memerintahkan kepada iblis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus telah melucuti. Dalam bahasa Inggris tadi dikatakan menjadikan nol. Menjadikan tidak berarti. Oleh sebab itu, kita perlu mengingat bahwa kita tidak berusaha untuk menang. Kita hanya berdiri di atas kemenangan yang Yesus telah berikan kepada kita dan memerintah dari posisi itu dengan kuasa nama Yesus. Sehingga dengan iman, dengan kuasa nama Yesus, kita melihat, kita memerintahkan, kita memanggil untuk setiap manifestasi dari segala yang sudah diberikan Allah kepada kita itu terjadi, terlihat, termanifestasi dalam hidup kita. Ketika kita mendeklarasikan bahwa iblis telah dikalahkan, itu tidak sekedar mengingatkan bahwa dia sudah dikalahkan, tapi itu juga menyatakan bahwa kita tahu bahwa dia sudah dijadikan nol oleh Yesus. Sehingga dengan demikian dia tidak berarti lagi terhadap kita dan tidak berkuasa lagi, tidak dapat lagi bekerja atas kita, tidak memiliki apa-apa lagi terhadap kita. Tetapi sebaliknya, kita tahu bahwa kitalah sekarang yang berkuasa atas dia. Bahwa di dalam nama Yesus itu, kitalah sekarang yang menjadi penguasa atas dia. Sehingga firman Tuhan dalam Wahyu 5 tadi mengatakan, kita memerintah di bumi sebagai raja. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ingat, iblis, segala depresinya, segala tekanannya, segala pekerjaan jahatnya, sakit penyakit, kekurangan dan semuanya, itu tidak dapat lagi menguasai kita anak-anak Allah dan gereja Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu memahami bahwa nama Yesus bukan sekedar sesuatu yang moga-moga berhasil. Nama Yesus adalah nama yang memiliki otoritas dan kuasa yang tertinggi di seluruh alam raya ini dan bahkan lebih daripada itu. Dikatakan bukan hanya di dunia sekarang ini saja, bukan, tapi juga di dunia akan datang. Bahwa nama itu berkuasa atas segala sesuatu di sorga, di bumi, di bawah bumi. Bukan hanya di bumi ini saja, sekarang ini saja, tapi juga di bumi akan datang. Atas segala-galanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sadari apa yang telah Allah berikan kepada kita dan berdiri tegak dengan nama itu. Bukan sebagai orang yang coba-coba, bukan sebagai orang yang seperti bisa berhasil nggak ya, tapi sebagai seorang penguasa, raja yang memerintah di bumi, raja yang memerintah di bumi, raja yang memerintah di bumi. Di dalam nama Yesus, segala kuasa, segala otoritas Yesus bekerja di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nama yang sangat ajaib itu adalah milik Anda dan saya hari ini. Oleh sebab itu, supaya kita melihat semua yang telah dimenangkan Yesus, telah diberikan Allah kepada kita di dalam Kristus, termanifestasi. Kita perlu bergerak dengan iman, berdiri tegak di dalam kemenangan Kristus, dan dari posisi kemenangan itu memerintah dengan nama Yesus. Sampai setiap hal yang sudah diberikan Allah kepada kita itu termanifestasi. Kita tidak mundur sedikit pun. Kita tidak mau bergeser sedikit pun. Kita tidak mau digeser sedikit pun juga, seinci pun juga dari apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Sebab iblis telah dilucuti. Jangan biarkan tipu muslihatnya melemahkan imanmu. Ketahuilah siapakah diri Anda di dalam Kristus. Anda adalah raja dan imam. Dan Anda memerintah di bumi sebagai raja di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita berdoa berkat, saya akan berdoa untuk segala kebutuhan yang mungkin Anda miliki.
Di dalam nama Yesus, buka kedua tanganmu. Entah itu kebutuhan fisik, kebutuhan materi, apapun juga. Angkat kedua tanganmu. Dalam nama Yesus, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang jahat dapat bekerja dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, kami nyatakan bahwa setiap rancangan jahat iblis dibatalkan dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus, tidak ada yang boleh mencuri dari anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu. Dalam nama Yesus, aku perkatakan bahwa setiap kebutuhan yang kau miliki dalam segala hal, segala bidang, dipenuhi Allah. Tidak menurut kekuatan, tidak menurut sumber dayamu, tapi menurut kekayaan Allah di dalam kemuliaannya di sorga. Di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, aku perintahkan setiap gejala yang meninggalkan setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus, segala kuasa sakit penyakit dihancurkan. Dan aku perkatakan kesembuhan, pemulihan, serta kesehatan sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap orang mengalami manifestasi dari segala hal yang Yesus Kristus telah sediakan bagi mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda memiliki kesaksian atau Anda memiliki doa yang Anda rindu untuk kami dukung dalam doa, kirimkan ke alamat email yang ada di layar ini, dan kami akan berdoa untuk Anda. Dan kesaksian Anda akan memberkati banyak orang. Haleluya. Mari buka kedua tanganmu sekali lagi untuk menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu setiap kutuk tidak berlaku lagi atasmu, yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu kau naik terus, tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Apa itu tanganmu dibuat Tuhan berhasil, dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan padamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.